Baik, saya ucapkan selamat malam buat kita semua. Apa kabar semuanya malam hari ini, bro and sis yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Senang sekali malam hari ini bisa ketemu kembali di tempat ini untuk kita sama-sama belajar. Dan ini adalah minggu pertama di bulan Februari. Kita sudah memasuki bulan yang kedua dan saya tahu ada banyak hal yang Bapak Ibu teman-teman kita semua pasti dalam berproses ya. Tapi saya percaya bahwa Kristus ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita percaya ketika kita mulai dengan Kristus, berproses dengan Kristus, akhiri juga dengan Kristus. Amin. Dan malam hari ini saya rindu untuk kita juga sama-sama mau belajar. Ini masih momen Imlek ya. Di luar sana tadi saya lihat hujan juga, tapi ini tidak mengurangi semangat bro and sis untuk ada di tempat ini. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus malam hari ini. Wow. Ya, yang ada di rumah juga, saya percaya kita semua akan merasakan kasih Tuhan. Amin. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana hidup yang selalu berkecukupan. Dalam arti more than enough ya. Jadi malam hari ini kenapa saya angkat tema ini? Jadi saya tahu setiap kita di dalam pribadi kita pasti ada punya ekspektasi tersendiri. Punya satu standar tersendiri. Tapi saya mau bilang, rasa cukup itu yang sudah Tuhan berikan buat kita itu sudah melimpah dalam hidup kita. Nah, di tahun ini gereja kita saya tahu semuanya kita juga tahu bahwa bagaimana tuntunan Tuhan jelas buat pemimpin kita, penatua kita, bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh kelimpahan ilahi. Katakan kelimpahan ilahi. Yes, berkat kelimpahan ilahi. Jadi malam hari ini mungkin kita semua pasti punya ekspektasi bahwa wow, tahun ini kan banyak sekali yang saya alami, proses. Tadi pagi Pak Roy sudah sampaikan bahwa bagaimana kita berproses dengan Tuhan. Jangan pernah kita melihat bahwa apa yang hari ini kita alami. Tapi kita harus percaya bahwa kelimpahan itu selalu kita terima setiap hari. Hari ini saudara ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah, itu adalah kelimpahan yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Nah malam hari ini saya rindu kita sama-sama belajar. Saya juga sampai hari ini saya bilang wow, menarik tahun ini ya. Di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, tapi saya percaya tidak kebetulan Tuhan taruh fokus ini di gereja kita bahwa bagaimana kita mengalami kelimpahan berkat ilahi. Nah, kita mau baca satu ayat. Tadi pagi juga kita sudah belajar di ayat ini. Mari kita lihat ayat ini dalam Yohanes 10 ayat 10. Nah, ini saya mau sama-sama kita baca ya. 3, 2, 1. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi ya, dengan iman ya, 3, 2, 1. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan dalam segala kelimpahan. Wow, ini yang menarik ini. Saya lihat di ayat ini, di Yohanes 10, kalau tadi pagi Pak Roy sudah sampaikan bahwa kita tahu bahwa pencuri itu kalau dia datang dia tidak pernah harus bilang ya. Nah, tapi di sini ayat selanjutnya, aku datang, artinya Yesus datang ya. Yesus datang itu untuk memberikan apa? Kelimpahan Bapak Ibu. Kalau saya lihat di sini dalam ayat yang di atas menjelaskan bahwa sangat berbeda dengan pencuri yang datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kedamaian Bapak Ibu. Yesus datang itu bukan untuk saya mau bilang dikatakan bahwa memberikan pelayanan. Tapi dia datang memberikan hidup. Kata memberikan hidup ini artinya memberikan segala sesuatu yang berlimpah Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat lebih lagi, apa sih kelimpahan di mata Tuhan sih? Maksudnya ini kita coba lihat ya. Ya, apa kelimpahan di mata Tuhan? Nah, saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kelimpahan artinya banyak diberi,
maksudnya banyak-banyak ya, diberi banyak. Nah, kalau kita lihat, kalau kita sudah diberi, otomatis kan kita pasti berlimpah dong. Nah, jadi jangan kita sampai artikan bahwa kelimpahan ilahi itu berbicara soal materi. Nah, waktu fokus ini datang saya pikir wow, luar biasa ini. Tapi setelah saya renungkan, saya doakan, saya wow, ternyata kelimpahan itu bukan hanya sekedar materi, Bapak Ibu teman-teman bro and sis. Tapi kelimpahan itu berbicara bagaimana apa yang ada yang sudah dalam diri kita itu kita keluarkan. Bahwa Kristus itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Dia datang bukan untuk ya dilayani ya, tapi dia memberi. Katakan memberi. Memberi apa? Kelimpahan. Untuk apa? Untuk kita juga menjadi berkat buat banyak orang yang ada di sekeliling kita. Jadi jangan pernah kita mendefinisikan sesuatu bahwa kelimpahan itu diukur dari materi, diukur dari ya jabatan, dari sesuatu yang kita berhasil. Tapi kelimpahan itu berbicara ketika kita juga dalam tekanan, wow, saya bisa mengalami kelimpahan apa? Kelimpahan sukacita. Nah, kelimpahan juga berarti yang diberi tadi diberi banyak. Dalam bahasa aslinya yaitu abudan, yang artinya berasal dari kata perison, yang artinya sangat tinggi, tidak terbatas, berlebihan, jauh lebih banyak daripada diharapkan atau diantisipasi. Ya artinya segala sesuatu itu yang sudah Tuhan berikan itu jauh lebih, Bapak Ibu. Mungkin dunia tawarkan banyak hal. Saya di dunia pekerjaan, mungkin Bapak Ibu teman-teman yang di dunia pekerjaan, di dunia bisnis, apapun yang saudara guliti, mungkin kita punya ekspektasi sesuatu itu tinggi. Ya sewaktu Yesus juga menjadi juru selamat, dia lebih baik, maksudnya dia menawarkan hal yang lebih baik daripada dunia ini. Waktu dia di kayu salib, jujur dia adalah sang kreator yang luar biasa. Dia menawarkan hal yang lebih. Saudara, waktu dia mengorbankan nyawanya, waktu dia melakukan hal itu buat saya itu lebih daripada cukup. Dia memberi sesuatu yang berkelimpahan. Mungkin belum tentu apa yang ada dalam diri kita bisa berikan seperti Yesus yang sudah Yesus lakukan buat kita. Sama Bapak Ibu teman-teman, kalau kita di dunia kerja, kita kan selalu terpatok dengan yang namanya metode bahwa berkat ilahi itu adalah sesuatu yang ketika saya punya banyak duit, ketika saya punya mobil, ketika saya punya hal-hal yang berlimpah. Tapi ternyata Tuhan mau dalam diri kita, ya kita harus berlebih kasih Kristus, firman yang kita harus ada dalam diri kita. Nah ini yang saya ingin juga Bapak Ibu teman-teman semua, kita sama-sama melihat hal ini. Karena ketika kita sadar bahwa kelimpahan itu sudah Tuhan berikan buat kita akan mengalami kekayaan rohani teman-teman. Nah ada dua hal malam hari kita mau belajar tentang kelimpahan itu. Bagaimana sih cara kita untuk kita bisa maksudnya melihat kelimpahan ini bukan hanya sekedar dari sisi-sisi yang dunia lihat, kelihatan. Tapi sebenarnya ada di dalam diri kita sesuatu yang besar. Hidup kita ini kan hanya sementara Bapak Ibu. Kita tinggal menunggu waktu aja. Ya Bapak Ibu semua teman-teman yang berensis, kita dalam masa muda ini kita tahu. Kita bisa berkarya, kita bisa melakukan banyak hal. Tapi kehidupannya sesungguhnya kelimpahan itu ketika kita ada bersama dengan Yesus, ketika kita ada di dalam kekekalan itu, ketika kita ada di dalam kebersamaan dengan Kristus. Kita sadar bahwa Tuhan dia adalah Kairos, penguasa tunggal atas hidup kita. Jadi segala yang kita miliki, segala yang kita punya, itu hanya sementara Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi jangan pernah kita bangga bahwa oh saya punya ini, saya punya itu tidak salah teman-teman. Tapi itu semuanya ada limitnya. Pada akhirnya, sekali lagi, pada akhirnya kita harus kembali. Nah yang jadi pertanyaan, apa yang sudah kita lakukan? Nah sebenarnya kelimpahan itu sudah ada dalam diri kita. Dan tinggal kita keluarkan Bapak Ibu. Nah kalau saya di umur masih muda, dulu waktu 17, 18 sampai 25 lah, itu kerjanya
Ya paling tidak pergi jalan ke mall dan sebagainya, kerja pulang, terus di rumah nonton dan sebagainya. Ya hobi-hobi main musik, terus dugaan juga iya. Tapi di umur yang 30 mau ke 40, kita harus sadar Bapak Ibu, wah apa yang kita isi. Kalau muda kan masa muda, saya masih pengen enak-enak, saya masih pengen senang-senang, saya masih pengen lakukan hal-hal yang ya happy-happy. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau dalam diri kita, bagaimana kita menginvestasikan hidup kita dengan kebenaran-kebenaran firman. Nah, ketika kita diisi dengan kelimpahan firman itu, maka kelimpahan itu juga akan keluar ketika kita ditekan, ketika kita dipres, ketika kita ada tantangan, ada masalah. Yang keluar apa? Kelimpahan apa? Sukacita. Nah, bedanya orang dunia ketika mungkin dia punya banyak duit, dia mungkin punya banyak harta, mungkin dia punya banyak segalanya. Tapi apakah dia mengalami kelimpahan secara rohani dalam diri dia? Nah ini jadi pertanyaan Bapak Ibu. Ada hal-hal yang hilang dalam diri seseorang ketika dia melihat itu secara kasat mata duniawi. Tapi kalau kita pakai logika, sebenarnya saudara pasti akan juga gak masuk. Tapi ketika saudara pakai cara pandangnya Kristus, oh ternyata Tuhan sudah melakukan ini buat saya gitu. Nah saya selalu belajar, saya dengan istri saya kami belajar bagaimana melihat dari cara pandangnya Tuhan. Saya tahu hidup kami dalam berproses dengan Tuhan. Tapi ketika kita dipenuhi kelimpahan ilahi itu bicara sukacita dan sejahtera, ketika ada masalah, itu kita tidak tergoncangkan dengan hal-hal duniawi. Kita tahu masalah kita ada, kita tahu proses kita ada. Tapi siapa yang kuasa hidup kita? Siapa yang ada dalam diri kita? Itu jadi pertanyaan Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, yang pertama kita mau belajar tentang bagaimana mengucap syukur. Ini paling penting. Kata ini yang sering kita dengar, kata ini yang sering kita katakan, dan kita sudah mendengarkan dan kita juga mungkin sudah sering mengucapkan hal ini. Tapi mengucap syukur ini kata yang sangat saya bilang powerful sekali Bapak Ibu teman-teman. Nah, kita seringkali hidup dalam mental yang saya tidak berkelimpahan. Mungkin kita pikir, saya kan biasa-biasa saja. Karena kita seringkali juga mengukur kelimpahan itu dari kondisi yang ada di luar. Maksudnya yang tidak ada di dalam. Nah, tetapi Tuhan mengukur kelimpahan dari apa yang ada di dalam diri kita. Nah, makanya saya tadi bilang, kalau kita pakai logika itu tidak masuk teman-teman. Coba saudara mulai dalam tahun ini kita sama-sama belajar juga untuk apa sih sebenarnya yang ada di dalam diri kita sih. Selalu buat pertanyaan. Jangan pernah saudara melihat sesuatu yang dari luar seperti firman Tuhan di sini bilang. Tapi coba kita mulai lihat dari dalam diri kita. Saudara lihat kertas putih, apa yang saudara mau tulis di kertas itu. Nah, sama kita harus mengevaluasi diri kita. Apa yang ada dalam diri kita yang sudah Tuhan lakukan. Nah, bicara kelimpahan itu yang harus kita selalu lakukan. Karena Kristus sudah ada dalam diri kita. Kita harus jadi berkat buat orang lain juga. Nah, bicara ucapan syukur, ini yang selalu saya bilang bahwa tidak gampang untuk kita melihat ketika kita punya teman yang dalam susah. Kita selalu lihat dia bahwa, wah, mungkin dia ngalami sakit hari itu. Tapi apakah kita ada perhatian sama dia? Nah ini hal yang kecil sebenarnya. Sama sebaliknya dengan kita. Apakah kita ketika kita dalam tekanan, sakit atau apapun, dalam berkekurangan, apakah kita bisa mengucap syukur? Nah kata mengucap syukur ini paling penting gitu. Satu ketika saya punya kesaksian. Anak saya ini dia sakit Bapak Ibu. Dia panas dalam dan pengalaman kami, saya belum pernah ngalami ngurus anak yang sakit ya. Tengah malam dia nangis banget gitu ya. Nangis dan saya bilang bingung, wah kenapa gitu ya. Itu tidak stop dan memang kondisi kami hari itu memang sudah cukup malam, udah subuh ya. Jadi saya cuma bilang sama istri saya, Mi ini kenapa dia gitu ya. Karena jujur saya lagi belajar untuk bagaimana
mengerti anak saya ini ketika dia dalam posisi sakit. Nah, tapi saya bersyukur, maksudnya gini, Tuhan ingatkan saya, kamu harus bersyukur Tes. Hari ini ada kamu lagi sakit ya. Maksudnya saya mau bersungut gitu, waduh saya udah capek sekali, kenapa dia nangis terus. Akhirnya kami sepakat, saya peluk dia, saya cuma bersyukur sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih, hari ini kalau Kenneth lagi ngalami sakit ini, saya tumpangkan tangan di kepala dia, saya berdoa. Mungkin setengah jam ya, waktu dia dalam posisi nangis, saya tahu dia memang mengalami kesakitan itu. Memang rasakan sebagai seorang ayah tuh gak enak. Kayaknya kalau dia sakit mendingan sakitnya ke saya aja gitu, waktu dia sakit seperti itu. Tapi Tuhan ajar saya untuk bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ini hal kecil, waktu saya bersyukur, saya bisa lihat dia mulai pelan-pelan. Dia bisa tenang, dan istri saya juga bisa tenang, dan akhirnya dia bisa tidur. Itu hal yang sepele mungkin buat Bapak Ibu teman-teman semua. Tapi saya mau bilang, ada banyak hal yang juga yang Tuhan ajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam diri kita Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi kita belajar bagaimana di tahun ini untuk kita mengalami kelimpahan itu, kita juga harus belajar untuk terus bersyukur dalam segala hal. Dalam segala kelimpahan, dalam segala kekurangan kita harus tetap bersyukur. Jadi jangan pernah saudara membatasi diri saudara untuk saudara bersyukur kepada Tuhan. Karena kata bersyukur ini tidak selamanya mungkin saudara baik atau tidak baik, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Katakan bersyukur. Karena ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Karena ini sangat powerful sekali. Ya, saya selalu belajar dari Bapak rohani saya bahwa teis dalam segala hal apapun, hal yang terkecil apapun, hal yang sesulit apapun, hal yang tidak kelihatan apapun, kita harus bersyukur. Karena segala sesuatu Tuhan sudah berikan buat kita. Hari ini kalau kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita patut bersyukur Bapak Ibu teman-teman semua. Saudara punya duit, ada duit nggak ada duit, tetap bersyukur. Saudara dalam posisi tidak kerja atau kerja, tetap bersyukur. Karena hidup kita ini semua sudah ditentukan sama Tuhan. Dan semua apa yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita, kita harus tetap bersyukur. Karena kata bersyukur lebih daripada cukup, itu sudah Tuhan berikan buat kita. Dan itu tidak terbatas. Sekali lagi, Tuhan itu sang kreator yang luar biasa, dia tidak terbatas. Jadi sekali lagi, jangan pernah kita melihat Tuhan dengan cara pandang duniawi atau cara pandang kita. Kita harus melihat bahwa wow, Kristus sudah ada dalam diri kita. Nah, tahun ini tidak kebetulan sekali lagi teman-teman Bapak Ibu bahwa bagaimana kita terus belajar untuk mengalami kelimpahan itu sendiri. Saya mau kita sama-sama gali terus apa sih yang Tuhan lagi bawa dalam kehidupan keluarga saya, kehidupan pekerjaan saya, kehidupan bisnis saya. Saudara mulai gali itu, saudara mulai temukan hal-hal yang baru. Bicara kelimpahan itu luas Bapak Ibu teman-teman. Jadi jangan pernah kita mengukur dari segi materi atau segi apapun. Nah, hal yang kedua yang kita perlu tahu, hal memberi. Nah, ini penting sekali. Dalam kita berkelimpahan, kita juga harus belajar untuk memberi. Karena Kristus sudah ada dalam diri kita, dan kita juga harus jadi berkat buat banyak orang di sekeliling kita. Kita lihat hari-hari ini banyak teman-teman kita yang belum percaya Yesus. Itu hal yang kecil teman-teman. Mungkin tetanggamu, mungkin rekan kerjamu, rekan bisnismu. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Apakah kita mengikut arus atau apakah kita memberikan sesuatu yang berpengaruh? Saya selalu kalau ketemu orang saya harus belajar dari hidup dia. Tapi saya juga harus memberikan pengaruh yang positif buat hidup dia. Karena ketika kita memberi apa yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita, kita lakukan bagian kita juga. Kita melayani mereka yang belum percaya atau kita memberikan sesuatu, pendekatan kita dengan keluarga kita belum percaya. Saya percaya mereka juga akan mengalami Tuhan. Hal yang paling kecil adalah kita juga saling menyapa, saling memberi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bukti nyata saudara di tempat ini, saudara lagi memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Karena bukannya sekedar saudara datang, tapi saudara pengen ada hal yang saudara ngalami gitu. Karena bukan sekedar rutinitas kita beribadah, bergereja atau kita mengikuti ibadah online.
Sama aja kalau saudara ikut ibadah online tapi saudara nyantai, duduk, makan sambil itu. Buat saya tidak ada faedahnya, ya tidak ada biasanya seperti kita di bioskop ya. Tapi kita harus memberikan yang sesuatu juga yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita baca Amsal ya, ini penting. Amsal 11 ayat 24, 3, 2, 1. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, bicara kelimpahan ini kan Amsal juga berkata bahwa ada banyak yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa beri minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, berbicara hal memberi, di Amsal juga mengatakan hal yang sama. Ketika saudara memberi hal sesuatu yang baik, otomatis juga saudara akan menerima. Nah, ini saya nggak berbicara tentang kelimpahan secara jasmani. Tapi ketika saudara memberikan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya, percaya bahwa kelimpahan itu saudara akan alami juga. Saudara jangan lihat dari sisi-sisi yang tidak nyata, tapi saudara lihat dari sisi apa yang lagi Tuhan taruh dalam diri saya, seperti itu. Nah, itu bicara kelimpahan ya. Jadi jangan sampai kita mengukur satu kelimpahan itu dengan hal-hal yang kelihatan, karena itu sesaat saja. Nah, terus kemudian, nah ini paling penting, kita baca juga Efesus. Bagi dia yang dapat melakukan lebih banyak, bicara lebih banyak ini, lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Ini Efesus juga mengatakan hal yang sama. Tuhan itu jauh lebih artinya apa? Dia dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada. Jadi sekali lagi Bapak Ibu teman-teman semua, mungkin engkau yang belum sampai hari ini belum mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Apa sih tahun ini yang Tuhan mau lakukan buat saya? Kok saya belum mengalami hal-hal kepenuhan Kristus? Saudara mulai temukan. Karena Yesus dia mengajarkan juga bahwa dia sanggup melakukan jauh lebih banyak. Jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Mungkin saudara hari ini belum bekerja, mungkin saudara ini belum mengalami sesuatu. Tapi percaya ketika engkau percaya sama kebenaran firman Tuhan, dia jauh lebih, maksudnya lebih banyak bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, jadi apa yang saudara doakan, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara mimpikan, percaya, yakini bahwa Kristus sudah melakukan itu buat kita. Jadi kita harus kejar hal yang tidak kelihatan dulu. Kalau saya selalu belajar bahwa sesuatu yang saya dapat itu adalah hal bonus. Kalau hari ini saya diberkati, itu bonus. Tapi bagaimana kita dalam bekerja, dalam melakukan sesuatu, apakah itu sesuai dengan Tuhan mau atau yang kita mau. Nah, ini paling penting. Kadang kita bekerja giat sama sekali. Tapi apakah itu kita lakukan buat Tuhan atau untuk kita? Nah, kadang kalau ukuran dunia, saya kan lakukan buat saya. Saya kan lakukan juga buat Tuhan. Tapi itu beda-beda tipis teman-teman Bapak Ibu. Nah, sesuatu yang kita lakukan buat Tuhan, kita juga harus bisa memberi. Memberi dalam arti rasa syukur kita, yang tadi saya sampaikan hal itu. Kita harus belajar untuk terus menuangkan hal-hal yang Tuhan mau dalam diri kita. Ini paling penting Bapak Ibu. Karena Efesus juga mengatakan hal yang sama. Apa yang saudara doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita, saya yakin Tuhan akan melakukan lebih banyak. Yang setuju katakan amin. Karena ini penting sekali. Kemudian berikutnya Bapak Ibu teman-teman, kita lihat. Next, Dona bantu ya. Oke, sorry. Kita lihat lagi. Oke, bisa balik. Karena saya tahu bahwa apa yang kita lagi belajar di fokus tahun ini, bahwa
Jauh lebih banyak berarti maksudnya lebih daripada cukup. Tuhan kita lebih daripada cukup, ini yang saya tulis di sini. Jauh lebih banyak berarti is more than enough, artinya lebih daripada cukup. Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih daripada cukup. Pada saat Dia menciptakan seisi jagat raya ini, artinya Dia menciptakan saudara dan saya bukan hanya sekedar cukup, tetapi lebih. Katakan lebih. Kita ini sudah mengalami banyak kelimpahan. Dari kita lahir sampai kita ada sekarang ini, itu adalah bukti nyata Tuhan sudah memberikan hal yang baik dalam diri kita. Jadi kita juga harus belajar untuk bagaimana kita memberi kepada orang lain yang ada di sekeliling kita. Jadi kita harus keluar dari hal-hal yang mungkin kita saat ini masih berputar-putar di situ. Karena Tuhan sudah menciptakan kita untuk lebih. Karena Tuhan kita lebih daripada apapun. Jangan pernah melihat kekuranganmu, jangan pernah melihat kelemahanmu, jangan pernah melihat masalahmu. Tapi saya percaya Tuhan lebih daripada apa yang kita alami. Karena Kristus sudah ada dalam diri kita. Amin. Jadi malam hari ini saya rindu bahwa semua kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, tahun ini tidak kebetulan Bapak Ibu teman-teman. Karena kelimpahan itu berbicara bagaimana pikiran kita juga bersama dengan Kristus, hati kita bersama dengan Kristus, dan kita mengalami kelimpahan bersama dengan Kristus. Nah, kita baca ayat terakhir ini. Sebelum saya simpulkan, dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah kita lihat, pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan mereka yang mengasihi Dia. Tuhan menyediakan berkat itu bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bukan orang-orang yang ada di dunia yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin secara materi bisa kita kaya, tapi secara kelimpahan rohani itu dicurahkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang mencintai Dia. Saudara memilih hari ini saudara sukses dan sebagainya. Tapi secara kelimpahan rohani, secara kelimpahan ilahi saudara tidak alami. Saudara pasti ada kehilangan sesuatu. Nah, Tuhan berikan itu tidak cuma-cuma Bapak Ibu. Dia memberikan kepada orang-orang yang dekat dengan Dia, mengasihi Dia. Artinya mengalami sesuatu perjumpaan dengan Dia. Jadi sekali lagi di sini katakan bahwa bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi sekali lagi kita harus belajar untuk terus dekat dengan Tuhan malam hari ini Bapak Ibu. Kata lebih dari cukup itu sudah Tuhan berikan buat kita. Karena Tuhan kita sudah kaya Bapak Ibu. Jadi kita jangan pernah mengukur hidup kita dengan ukuran dunia Bapak Ibu. Kadang kita bilang saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa lakukan apa-apa. Saya ini bukan siapa-siapa. Tapi semua bilang bicara kelimpahan berkat ilahi itu sudah Tuhan berikan buat kita. Dan malam hari ini mungkin kita mulai evaluasi hidup kita. Apa sih yang sudah Tuhan saya lakukan buat Tuhan ya? Maksudnya dalam arti apa sih yang saya sudah berikan buat Tuhan? Apa yang saya sudah ya maksudnya berjalan bersama dengan Tuhan yang saya sudah lakukan dengan Tuhan, apa sih sebenarnya? Apakah hidup saya hanya berputar-putar di situ saja? Tentu tidak. Kita harus mulai bergerak. Karena Tuhan mau memberikan sesuatu itu lebih. Dan Tuhan rindu untuk kita juga berikan yang lebih. Dengan cara apa? Seperti poin yang saya tadi bilang. Yang pertama bersyukur. Kita harus punya rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Kita juga harus belajar memberi. Memberi dalam arti apa? Bukan hanya dari kelimpahan kita, tapi dari kekurangan kita. Kita belajar untuk memberi, memberkati orang lain dengan hidup kita. Kita harus menjadi berkat buat banyak orang. Tuangi hal-hal yang baik buat orang yang ada di sekeliling kita. Jadi jangan pernah kita egois dengan diri kita sendiri. Saya sudah cukup, saya sudah nyaman, saya sudah lakukan semua hal. Tapi ada banyak orang yang butuh hidup kita untuk juga kita layani Bapak Ibu. Nah bicara kelimpahan ilahi, yaitu Tuhan ingin kita mengasihi Dia lebih lagi. Yang setuju katakan amin. Karena Dia sudah lebih dulu mengasihi kita Bapak Ibu teman-teman semua. Saya mau ajak kita bangkit berdiri, saya mau dan teman-teman present worship. Kata-kata lebih daripada cukup.
Dan saya percaya firman Tuhan ini mungkin singkat buat kita.